Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denis Paulus Perlindungan Namanya SAK MAK. Saya dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Prima Indonesia. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Komputasi Akuntansi dengan kode mata kuliah MKK 040117. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan kepada mahasiswa semester 3 untuk prodi akuntansi dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah komputerisasi akuntansi adalah membekali mahasiswa dengan kompetensi operasional dan analitis dalam menggunakan perangkat lunak akuntansi terintegrasi atau Integrated Accounting Software, khususnya Accurate versi 4. Pembelajaran berfokus pada siklus akuntansi penuh penjualan dagang, mulai dari merancang setup awal data, mengaplikasikan seluruh transaksi operasional seperti pembelian, penjualan, cash, bank, dan persediaan, hingga menyelesaikan proses akhir periode dan menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan. Melalui pendekatan hands-on studi kasus komprehensif, mahasiswa diharapkan mampu menjadi operator akuntansi yang efisien dan mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah komputerisasi akuntansi yaitu CPL 1, menguasai konsep dasar sistem informasi akuntansi dan modul-modul fungsional perangkat lunak akuntansi terintegrasi. CPL 2, mampu mengaplikasikan perangkat lunak akuntansi dalam seluruh siklus akuntansi perusahaan dagang secara tepat dan efisien. CPL 3, mampu menyajikan laporan keuangan secara digital dan melakukan analisis dasar untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah komputerisasi akuntansi yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu merancang data setup awal perusahaan dagang secara terstruktur. CPMK 2, mahasiswa mampu mengelola seluruh siklus transaksi operasional dengan akurat. CPMK 3, mahasiswa mampu menyajikan laporan keuangan perusahaan. Adapun kegiatan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1-7 adalah penyampaian materi, pertemuan 8 adalah pelaksanaan ujian tengah semester, dan selanjutnya pada pertemuan 9-15 adalah penyampaian materi yang diakhiri dengan pertemuan 16 yang merupakan pelaksanaan ujian akhir semester. Metode pembelajaran dilaksanakan dengan cara praktikum terbimbing, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Adapun media pembelajaran menggunakan software Accurate versi 4, komputer atau PC yang disediakan di dalam laboratorium, laptop mahasiswa, serta sepada Universitas Prima Indonesia. Materi pembelajaran berupa buku pegangan Accurate versi 4 dan modul dapat diunduh melalui Google Drive ataupun akan dibagikan melalui Google WhatsApp dan dipelajari melalui pada Universitas Prima Indonesia. Adapun metode penilaian mencakup beberapa aspek yaitu absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan ujian akhir semester 40%. Berikut adalah video pembelajaran komputerisasi akuntansi. Selamat pagi. Kita pada hari ini akan belajar Accurate. Ya, pembelajaran Accurate itu dibutuhkan nanti pada saat kalian di dalam dunia kerja. Di dalam dunia kerja, yang namanya akuntansi akan mengalami yang namanya perubahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, salah satunya adalah dalam menggunakan aplikasi akuntansi. Accurate itu termasuk ke dalam aplikasi akuntansi. Aplikasi akuntansi itu adalah aplikasi yang berfungsi untuk membuat otomatisasi dan pencatatan jauh lebih efisien dan efektif. Salah satu hal yang paling penting dalam penggunaan aplikasi akuntansi adalah menghindari yang namanya human error. Kalau kita belajar secara manual, tadi sudah belajar di semester 1, semester 2 mengenai pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, ya kan? Kalau kita mencatat secara manual, sudah pasti tingkat errornya tinggi. Kalau kita sudah salah sampai ke dalam laporan keuangan, kita harus balik ke awal lagi ya. Kita cek dari awal lagi. Itu kan memakan waktu. Masih untuk kalau dia transaksinya berbulan. Kalau transaksinya berbulan-bulan bagaimana? Hilang semua. Tapi kalau di sini dia pengurangan biaya operasional dan otomatisasi proses. Jadi cepat dia. Nanti dia itu kita catat dari awal, dia akan langsung selesai laporan keuangannya. Hampir sama dengan Mario. Tapi nanti saya akan jelaskan kenapa di Indonesia banyak yang menggunakan Accurate. Ini akses laporan keuangan kita, ini yang saya bilang tadi, kita bisa mengontrol keuangan kita itu.
secara pasti. Segala sesuatu yang berhubungan dengan uang kan itu sensitif, apalagi mengenai perusahaan. Ya kan? Perusahaan uangnya nggak sedikit, banyak. Kan nggak mungkin dia cuma 1 juta, 2 juta, itu ratusan. Dan dia harus mengkontrol itu, memperhatikan itu kemana. Apakah sudah tepat penggunaannya atau tidak. Sama seperti perusahaan, dia harus tahu kemana aliran uangnya itu. Jangan sampai loss, jangan sampai hilang, jangan sampai ibaratnya dikorupsi lah istilahnya seperti itu, atau dimakan sama pegawainya. Dan dia nggak tahu apa. Itu maksudnya. Oke. Pertama, keamanan dan keteraturan data. Udah pasti kalau menggunakan aplikasi akuntansi, udah pasti kita bisa melihat datanya disusun secara teratur, per bulan, per transaksi, dan ada nomor pengikut akuntansinya. Ya. Lalu ini yang paling penting, kepatuhan regulasi dan perpajakan. Nah, ini adalah mengenai Accurate. Accurate itu dikembangkan oleh Cipisoft atau Cipta Piranti Sejahtera, adalah founder dan owner dari Cipisoft. Tahun dibuatnya itu tahun 98 oleh Cipisoft. Peluncuran versi pertamanya itu diluncurkan tahun 99 atau 2000 dengan nama Accurate 2000 Accounting. Jadi dari dulu mengalami versi kenaikan, versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, sekarang sudah versi 5. Oke. Alasan Accurate dibuat yang pertama, kebutuhan solusi akuntansi lokal yang sesuai regulasi. Accurate itu dibuat di Indonesia oleh orang Indonesia. Sudah pasti sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, itulah tujuan dibuatnya ini, kebutuhan solusi akuntansi lokal. Karena kebutuhan akuntansi kita di Indonesia sudah berbeda dengan kebutuhan yang dibutuhkan di Malaysia. Kebutuhan yang digunakan di Singapura. Jadi dibuatlah Accurate ini untuk menjawab permasalahan itu. Bisa digunakan akuntansi lokal dan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Paham? Itulah Accurate-nya. Selanjutnya lagi, efisiensi dan kemudahan penggunaan. Nah, biasanya Mayop itu agak ribet penggunaannya, tetapi Accurate ini tidak. Dia lebih simple dan lebih user friendly. User friendly itu maksudnya gampang digunakan. Orang awam belajar sekian bulan, dia bisa menggunakan Accurate ini. Gak ribet gitu loh. Hanya, jadi dibutuhkan untuk solusinya, solusi akuntansi lokal dan dengan sesuai dengan regulasi lokal, dan juga dibutuhkan yang namanya user friendly, mudah digunakan. Keterjangkauan harganya ini kalau kita beli yang premiumnya itu memang lebih terjangkau dibandingkan yang satu lagi yang mayoritas atau yang lain-lain. Paham kan? Nah, ini adalah Mayop. Oke, kita bicara ini. Mayop itu didirikan ada di Australia. Sedangkan di Indonesia, itu dibuat di Indonesia, di lokal, sesuai dengan regulasi lokal. Mayop dibuat di Australia, berarti sesuai dengan regulasi yang ada di Australia. Nah, di situ kan PES, nggak cocok. Dan Mayop itu dia berbasis kepada desktop. Kan ada dua jenisnya, desktop base dan server base. Desktop base berarti kita akan menginstal software itu di dalam laptop atau PC kita. Kalau server kan tidak. Seperti kita menggunakan Spada. Spada itu apakah diinstal di laptop atau di HP kalian masing-masing? Tidak. Kita tinggal login menggunakan ID kita sudah terkoneksi di situ. Jadi dia menggunakan sistem apa? Server. Antara desktop base dengan server base, menurut kalian mana yang lebih efisien dalam menggunakannya? Server base. Mayop itu dia harus desktop, harus diinstal di situ. Dan juga Accurate salah satu keunggulan Accurate ini adalah dia bisa dipakai oleh multi company. Paham kan? Misalnya si A punya perusahaan di Medan, dia juga punya perusahaan di Malaysia, dia juga punya perusahaan misalnya di Australia. Jadi dia bisa mengakses
yang ada di Medan, dia juga bisa mengakses yang ada di Australia, dia juga bisa mengakses yang ada di Malaysia. Itulah kalau server base. Jadi dia bisa digunakan oleh multi company. Kalau Dexter base kan enggak. Kalau aku punya perusahaan di Medan, aku punya perusahaan di Australia, aku punya perusahaan di Malaysia. Kalau aku mau mengecek di Medan, aku harus ke Medan. Kan nggak efisien itu. Bagaimana kita bisa mengkontrol keuangan kita secara real time kalau begitu? Kan kita nggak bisa melihatnya kan? Nggak bisa kita lihat secara langsung kan? Harus ke tempatnya. Ya kan? Salah satu kelemahannya lagi apa? Kalau Accurate ini, karena dia server base, jadi kan penyimpanannya banyak. Tapi Mayo itu enggak. Sama seperti handphone kita masuk, kita foto sana foto sini, apalagi ini banyak wanita-wanita suka pasti foto-foto selfie kan. Simpan, rupanya suatu waktu kalian foto, nggak bisa nyimpan. Karena apa? Penuh. Berarti salah satu caranya apa? Memperbesar penyimpanan. Waktu kalian foto, pas mau nyimpan, ternyata penuh. Kesal nggak kalian? Kesal kan? Atau misalnya ada aplikasi yang betul-betul kalian butuh, pas mau kalian install, rupanya nggak bisa karena penuh. Kesal kan? Apa yang mau menghilangkan ini? Semua itu penting. Depannya yang menghilangkan ini. Tapi kalau misalnya kalian simpan foto kalian di Google Drive pakai server nggak? Pakai server. Kalian simpan itu dalam Google Drive, ada masalah nggak? Enggak. Mau sebanyak apapun terserah kan? Itulah perbedaan antara Accurate dan Mayo. Salah satu keunggulan Accurate dan Mayo. Lalu Accurate itu dibuat sesuai dengan regulasi perpajakan di Indonesia. Mayo tidak. Salah satu nanti yang akan kalian lihat perpajakan yang digunakan di Accurate itu adalah PPN. Kalian tahu berapa tarif PPN sekarang? Berapa? 12, 11, atau 10? Udah naik 15 ya? Itu berdasarkan peraturan tahun berapa? 2025 sudah naik jadi 12%. Dulu 10%. Nah nanti perubahan tarif itu akan diadaptasi dalam Accurate. Cuman di situ sudah ada fasilitasnya, fitur pajaknya ada. Jadi nggak perlu pakai manual kita hitungnya. PPH juga ada, PPH 21 ada, PPH 23 ada, PPH 25 juga ada. Jadi gampang. Itulah tadi yang dikatakan kepatuhan dalam regulasi perpajakan. Paham kan? Oke. Ini adalah beberapa alasan mengapa Mayo digunakan. Yang pertama, untuk mengatasi masalah penipuan dan manajemen bisnis yang dihadapi oleh perusahaan kecil hingga menengah. Lalu, menyederhanakan proses akuntansi dan kemudahan penggunaan. Laporannya otomatis dan cepat. Nah, ini adalah solusi terbaik. Ini masih kelebihan Mayo. Kekurangannya seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita perhatikan misalnya, kalau saya punya usaha multi company, saya punya usaha yang besar, lebih cocok digunakan adalah Accurate atau Mayo? Udah pasti Accurate. Kenapa? Karena udah multi company dia. Perusahaannya besar, transaksinya berarti banyak. Harus penyimpanan juga banyak. Paham maksudnya kan? Accurate sekarang yang sering digunakan orang ada dua versi, ya. Yang ini Accurate yang digunakan ada dua versi. Yang pertama Accurate versi 4 yang seperti ini. Lalu Accurate versi 5. Paham kan? Kalau yang ini adalah logo Mayo dari dulu sampai sekarang begini-begini aja. Yang sering digunakan orang sekarang adalah Accurate versi 4. Memang udah masuk versi 5, tetapi jarang digunakan. Mereka masih menggunakan Accurate versi 4 sekarang karena bisa diadopsi di beberapa perusahaan, di beberapa aplikasi. Kalau misalnya kalian nanti menyimpan data, itu makanya tadi saya katakan
kalau bisa kita install di laptop kita Accurate versi 4, diinstal saja. Karena nanti kan akan ada tugas. Nah, kalau ada tugas yang dikerjakan itu tidak mungkin kita kerjakan di lab. Waktunya kan terbatas. Nah, jadi kalian bisa install di laptop, bisa dilanjutkan di laptop. Nah, kalau kalian menggunakan versi 4, kalian buka di versi 5, itu agak susah. Dia harus dinaikkan kembali datanya. Ada ibaratnya upgrade filesnya lagi akan ada. Dan kalau kalian misalnya, ini kan bisa diinstal di Google, yang gratisnya, bukan premiumnya, bisa diinstal di Google. Ini juga bisa diinstal di Google. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan Accurate versi 4, kalian buka di versi 5, kalau kalian menggunakan versi gratisnya, itu nggak bisa dibuka, gagal. Kebetulan tidak kita menggunakan Accurate versi 4, makanya saya katakan tadi kalau bisa diinstal Accurate versi 4, supaya nanti data yang kita gunakan di lab itu bisa kita gunakan di rumah untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Tapi kalau kalian menggunakan versi 5, apalagi kalau kalian menggunakan versi 5, kalian simpan datanya di dia kan. Kalian buka di versi 4, yaudah itu udah pasti akan ditolak. Kalau versi 4 ke versi 5 bisa, tapi ya harus premiumnya. Dia ada batasnya nanti. Paham? Paham ya? Oke, kalau itu saya tanya dulu. Menurut dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, apa yang menjadi kelebihan daripada Accurate dibandingkan Mayo? Siapa yang bisa sebut saya? Tadi kan sudah saya jelaskan. Apa yang menjadi kelebihan Accurate dibandingkan dengan Mayo? Apa deh? Oke, sudah betul. Sesuai dengan standarisasi dan regulasi di Indonesia. Apalagi? Kedua, efisien dibandingkan dengan Mayo, karena dia menggunakan sistem apa tadi saya bilang? Sistem server. Yang ketiga apa lagi? Ya, user friendly, gampang digunakan. Yang keempat, yang saya bilang, saya ada di Medan, saya ada di Malaysia, bisa digunakan oleh multi company. Itulah perbedaan antara Mayo dengan Accurate. Oleh karena itu, kita nanti akan pelajari Accurate, bukan Mayo. Oke? Ada yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini? Ada? Oh ya, satu lagi. Kalau di dalam Accurate itu ya, nanti data yang kalian simpan itu akan ada 3. Kita lakukan transaksinya, kita masukkan ke dalam Accurate-nya, nanti kan kita akan ada yang namanya backup. Jadi, backupnya itu nanti kita okekan, nanti dia akan keluar 3 format file. Nah, 3 format file itu wajib kita simpan di dalam penyimpanan kita backup. So, kalau misalnya kan nanti kan kita akan menggunakan lab di komputer A, ternyata kita mau mengerjakan misalnya gini, kalian kerjakan tugas itu di kantor kalian, kalian mau kerjakan lanjutkan di rumah, kan nanti kan waktu kalian backup akan ada 3 format file. Nah, 3 format file itu harus kalian backup, harus kalian saving. Terserah mau saving di flash disk boleh, mau saving di WhatsApp boleh, mau saving di Google Drive juga boleh, terserah. Nanti waktu di rumah kalian buka nanti Accurate versi 4-nya, buka datanya, lalu kalian lanjutkan proses berikutnya. Karena ada mahasiswa yang salah, dia simpan nanti datanya itu dalam WhatsApp, lalu waktu di WA web dia klik, itu nggak akan bisa terbaca. Data itu hanya akan bisa terbaca oleh Accurate-nya sendiri. Paham kan?
Jadi tidak seperti kita mengetik dalam Microsoft Word, kita masukkan ke dalam WhatsApp, kita klik langsung bisa keluar, nggak bisa gitu. Dia harus terbaca oleh accurate-nya sendiri. Nanti akan ada username-nya juga, akan ada password-nya juga. Paham? Dari mana accurate itu berasal? Ayo, siapa? Dari mana accurate itu berasal? Dari Australia atau Indonesia? Indonesia. Yang dari Australia itu apa? Accurate atau Mayo? Mayo. Kalau kita menggunakan accurate, kalau misalnya saya di Medan, saya ada lagi perusahaan di Malaysia, ada lagi perusahaan di Singapura, bisa nggak saya cek? Karena dia berbasis kenapa? Server. Berarti kalau gitu bisa digunakan multi company kan? Paham? Ada yang bertanya? Ada? Tidak ada. Oke. Berarti kalian sudah boleh mengerti. Kalau begitu akan ada tugas. Ini dia. Nah, untuk pertemuan kali ini tugasnya ini kalian kerjakan masing-masing. Tidak boleh menggunakan ChatGPT, Gemini, dan Meta dan sejenisnya. Karena ketiga pertanyaan ini adalah ketiga pertanyaan ini saya sudah jelaskan tadi. Jenis-jenis accurate tadi sudah saya bilang ada 3, yaitu standar, Deluxe, Enterprise. Nah, itu dia. Perbedaan accurate dan lain sudah ada tadi, kelebihan dan kekurangannya juga sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah tugas mandiri. Kalian kerjakan di selembar kertas, nanti kita akan diskusikan kembali. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Kemudian Bapak jelaskan tentang kelebihan accurate sendiri. Kita nggak tahu apa yang itu. Terus kemarin kan itu jelaskan kalau accurate itu lebih gampang matematis dari mayor. Terus itu berpengaruh dengan keamanan data. Gampang diakses, maksudnya dia tidak perlu kita pergi ke tempatnya karena dia kan terus di server. Jadi konsep antara accurate itu menggunakan server hampir sama seperti kita menggunakan Instagram sendiri. Akan ada username dan password yang hanya kamu yang tahu. Jadi pada saat kamu mau membuka datamu, akan ada username sendiri, akan ada passwordmu sendiri. Biasanya untuk pertama kali accurate itu kita gunakan passwordnya itu kan supervisor, username supervisor, password pun supervisor. Apakah itu bisa diganti? Bisa. Sesuai dengan yang kita inginkan, supaya kita berjalan melakukan data itu. Paham maksudnya kan? Jadi tanpa kamu yang membuka, kamu juga akan ada yang bisa, karena cuma kamu yang tahu passwordnya. Tapi berbeda halnya kalau misalnya password itu diketahui orang lainnya. Kan dalam satu tim perusahaan pasti akuntannya kan tidak cuma satu orang aja kan? Pasti ada beberapa orang yang tahu kan? Nah itu berbeda hal. Tapi kalau misalnya hanya kamu yang menjadi akuntannya di situ, berarti kamu yang punya passwordnya, berarti cuma kamu yang bisa buka. Sama seperti misalnya sepada kamu. Kalau kan cuma kamu yang tahu passwordnya, bisa nggak orang lain buka? Nggak bisa. Paham kan? Kelemahannya itu tadi ya seperti kelebihannya memang lebih banyak daripada kekurangannya. Kelemahannya salah satunya apa? Kelemahannya itu ya versi gratisnya fiturnya akan dibatasi dibandingkan versi premiumnya yang kita gunakan di perangkatannya. Tapi kalau misalnya versi gratisnya, dan versi gratis itu ya kan yang kita install dari dulu itu, dia kalau kita gunakan dia bisa lebih mudah error karena kan fiturnya ada yang beberapa dibatasi. Begitu dia. Tapi kalau kita berlangganan premium itu jauh lebih murah dibandingkan daripada mana. Sama seperti waktu kalian mau skripsi nanti akan ada menggunakan SPSS sama Smart PLS. Mana yang lebih murah? Smart PLS, SPSS tentunya dibandingkan Smart PLS. Tapi mana yang lebih mudah diakses? Smart PLS karena dia menggunakan server, SPSS desktop.
SPSS kan harus diinstal di komputer, baru kita bisa gunakan. Kalau smart PLS sudah, kita bisa gunakan itu kalau kita terhubung pada internet. Kalau nggak terhubung pada internet, kita nggak bisa gunakan. Paham maksudnya kan? Itu saja sih kelemahannya sebenarnya. Kalau kita sesuaikan ya dengan kondisi kita di Indonesia, delegasi Indonesia, pasti kan itu memiliki keuntungan di internet. Paham maksudnya? Oke, tugas ini akan kita kumpulkan minggu depan. Ditulis di selembar kertas dengan menggunakan tulisan rapi karena ini adalah tulisan mandiri. Sampai di sini dulu pembelajaran kita ini. Minggu depan kita akan lanjut lagi di lab tentang membuat database perusahaan, baik itu nama perusahaan, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor pengusaha wajib pajak, dan database lainnya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.